Selamat pagi dan selamat datang bagi kita semua. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Sekaligus ibadah syukur HUT ke-51 tahun GPIB Galilea Surabaya. Kiranya ibadah kita saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Nyonya Debbie SW Haryanto Paat. Gereja bukanlah sekedar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Demikian hendaknya sebagai gereja kita mampu memancarkan kasih Kristus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan. Di dalam syukur HUT ke-51 tahun GPIB Jemaat Galilea Surabaya dan bulan Pelkes GPIB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan bagi gereja. Serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan diri sendiri, melainkan menjadi gereja yang misioner. Kiranya GPIB Jemaat Galilea Surabaya terus hadir menabur gereja yang menumbuhkan cinta kasih dan harapan mulai dari keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Biarlah GPIB melalui pos-pos Pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya harapan tidak akan pernah hilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Mari berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Orang benar diberi kasih-Nya, pun orang rantau amanlah. Yatim dan janda
tegak kembali, tapi penjahat kandaslah. Tuhanlah Raja yang bakal bagimu Sion selamanya. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tabiskan ibadah kita dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Demikianlah nats pembimbing kita, terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan, jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu, dan dengan penuh kerendahan hati, mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibanding dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal menaburkan kasih-Mu untuk menumbuh harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya hidup untuk diri sendiri. Sedangkan mereka yang kami sebut saudara hanya yang kami kenal dan dekat dengan kami. Kami lebih sering putus asa, tidak percaya akan kehadiran-Mu, meragukan kuasa-Mu, menolak ulur tangan kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan yang Maha Pengasih.
Ajarlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, seturut dengan kebenaran firman-Mu, dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat kami membanting tulang untuk mengais rezeki, di sekolah, di kota, maupun di desa. Ya Kristus, kami mengaku dengan sungguh dan penuh kesadaran, serta dalam kerendahan hati, akan segala dosa dan pelanggaran kami yang tak terhitung jumlahnya. 51 tahun penyertaan Tuhan Yesus Kepala Gereja dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian Jemaat GPIB Galilea Surabaya bukanlah suatu perayaan puncak, melainkan hanyalah satu dari perayaan-perayaan syukur dalam rentang pelayanan. Akan tetapi, 51 tahun harusnya sudah cukup untuk menjadi pijak yang kuat supaya kita terus berdiri atas firman Allah. 51 tahun cukup untuk kita membangun benteng persekutuan yang kokoh. 51 tahun cukup untuk kita menata pelayanan yang tangguh sehingga kita siap bersaksi menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami, serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti yang tertulis di dalam Daniel pasal 9, ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Daniel pasal 9, ayat 9 sampai 10 yang menyatakan, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Demikianlah berita anugerah bagi kita. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Maukah dosamu dihapus bersih, besar kuasanya darah Tuhan, kau
akan menang dari kuasa gelap. Ajaib kuasa darah Tuhan, ada kuasa dalam darahnya Anak Domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah Anak Domba Allah. Maukah engkau jadi suci bersih? Besar kuasanya darah Tuhan, akar dosamu dicabut lenyap. Ajaib kuasa darah Tuhan, ada kuasa dalam darahnya Anak Domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah Anak Domba Allah. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersama-sama kita mendengarkan perintah hidup baru. Seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. Yang menyatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita dengarkan kesaksian pujian vokal grup Galilea Voice. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku.
Tuhan yang mengasihiku, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih untuk kesaksian puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pembacaan, pendengaran, dan perenungan akan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan sebagai pribadi, keluarga, bahkan persekutuan jemaat. Pada tanggal 15 Juni kemarin, Tuhan menambahkan 1 tahun usia dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian GPIB Jemaat Galilea Surabaya. Sehingga boleh terbilang usia 51 tahun. Penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan kami rasakan dalam kehidupan kami. Saat ini bersama-sama sebagai pribadi, keluarga, bahkan persekutuan Jemaat GPIB Galilea Surabaya, kami mau mendasari syukur kami akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran firman-Mu, bimbing dan tuntun kami Tuhan. Sehingga firman yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan, sungguh-sungguh kami mengerti, sungguh-sungguh kami pahami, dan sungguh-sungguh kami lakukan dalam hidup kami.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala Gereja kami, Firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam kitab Rut 1 ayat 1 sampai dengan 14. Rut 1 ayat 1 sampai dengan 14 yang menyatakan, pada zaman para hakim pemerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seseorang dari Bethlehem, Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efratah dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab itu ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang ke bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku,
Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri. Tetapi Rut berpaut padanya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa komunitas. Dan komunitas yang paling kecil di dalam masyarakat adalah keluarga. Dan hidup sebagai keluarga tidak selalu mudah. Ribut dan rukun bisa saja terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Oma Opa, jika kita mendengar kata keluarga, apa yang terlintas di pikiran kita? Apa itu keluarga? Bapak Ibu Saudara-saudara, Oma Opa, keluarga adalah tempat bagi setiap anak manusia membentuk diri. Keluarga adalah tempat bagi setiap anak manusia untuk memulai kehidupannya. Dan dalam keluarga, anak manusia dibentuk melalui pengalaman intelektual, emosional, personal, sosial, dan religius. Keluarga adalah tempat anak manusia belajar mengenal dan menerima sesama yang berbeda dari dirinya. Belajar dicintai dan mencintai. Belajar terikat dan mengikatkan diri dengan orang lain. Dan keluarga adalah medan untuk membangun jiwa dan badan, emosi dan perilaku, hingga bisa menjadi pribadi yang matang. Dengan itu keluarga bisa menyumbangkan diri bagi hidup bersama. Nah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Oma Opa, sekarang pertanyaannya, dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, bagaimana keluarga yang kita tinggali? Bagaimana keluarga di mana kita adalah bagian anggota dalam keluarga tersebut? Bagaimana kita menjadikan keluarga kita sebagai tempat belajar bagi diri kita dan anggota keluarga kita? Apakah seseorang mampu menjadi berkat dan menyuburkan kehidupan, ataukah malah menjadi benalu dalam hidup bersama? Nah, saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita belajar dari kehidupan keluarga Elimelek. Dalam pembacaan kita disampaikan ketika di tanah Israel terjadi kelaparan, keluarga Elimelek memutuskan untuk merantau ke negeri Moab. Merantau ke negeri Moab berarti mengarungi hidup penuh tantangan dan bahaya. Bangsa Moab itu adalah keturunan Lot. Dan hubungan Israel dan Moab tidak baik. Bapak Ibu bisa lihat dan baca di Ulangan 23 ayat 3 sampai dengan ayat 6. Bagaimana hubungan Israel dan Moab yang tidak begitu baik itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, Oma Opa, merantau ke negeri Moab adalah hidup menyongsong bahaya. Tapi keluarga Elimelek berani menghadapi bahaya itu karena mereka pergi sebagai keluarga. Keluarga adalah tempat saling bergantung, saling melindungi, dan saling memelihara. Asal ada kebersamaan di dalam anggota keluarga tersebut, maka tekanan hidup selalu saja dapat diatasi. Apapun persoalan, apapun pergumulan, apapun tantangan, kalau dihadapin bersama di dalam keluarga, pasti dan dapat diatasi.
Nah, kita perhatikan setelah Elimelek mati, Naomi masih mempunyai 2 orang putra yang bisa dijadikan tulang punggung keluarga. Jadi kehidupan keluarga Elimelek tidak selalu aman-aman saja, damai-damai saja. Ternyata Elimelek meninggal. Naomi masih punya 2 putra, Mahlon dan Kilion, yang bisa dijadikan tulang punggung keluarga. Namun bencana pun muncul. Tidak hanya Elimelek yang meninggal ataupun mati, tapi Mahlon dan Kilion pun mengikuti ayahnya. Mereka pun meninggal. Kini Naomi merasa tidak lagi punya keluarga. Hilangnya seluruh anggota keluarga lelaki bagi keluarga Yahudi, Bapak Ibu Saudara, sama saja dengan hilangnya seluruh anggota keluarga. Karena dalam masyarakat Yahudi, para wanita tidak masuk hitungan. Lebih-lebih keluarga Naomi yang tersisa hanya menantunya yang adalah orang Moab. Bapak Ibu Saudara, Naomi itu artinya yang baik hati. Jadi Naomi itu artinya yang baik hati. Namun tanpa keluarga, Naomi menyebut dirinya Mara, artinya pahit. Hidup tanpa memiliki siapa-siapa dan dimiliki siapapun, bagi Naomi itu adalah kepahitan yang luar biasa. Nah, dalam keadaan yang demikian, Naomi memilih untuk kembali ke Israel. Di ayat yang ke-6. Kenapa Naomi memutuskan untuk kembali ke Israel? Di ayat 6 dikatakan, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ada perubahan yang terjadi di Israel, sehingga Naomi memutuskan untuk kembali ke Israel. Mungkin juga Naomi berpikir, bagaimanapun hidup tanpa keluarga di tanah asal akan lebih baik daripada terasing di negeri rantau. Jadi hidup di tanah asal walaupun tanpa keluarga itu lebih baik daripada terasing di negeri Moab. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Naomi memerintahkan kedua menantunya untuk pulang, melanjutkan hidup mereka masing-masing. Nah, kita lihat bagaimana pilihan dan keputusan dari menantu-menantunya itu. Kalau kita lihat dalam pembacaan kita, ayat 14. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Jadi Orpa kembali ke Moab, Rut ikut dengan Naomi. Nah, Bapak Ibu Saudara, keputusan Rut untuk mengikuti Naomi. Yang pertama, bagi Rut, Naomi adalah seperti ibunya sendiri. Naomi adalah keluarganya. Cinta yang mengikatkan dirinya dengan anak Naomi telah membuat dirinya sedia terikat dengan mertuanya dalam hubungan kasih. Kalau kita perhatikan dalam pembacaan kita, bagaimana Naomi sebagai ibu sangat mengasihi menantunya. Di ayat yang ke-8, pergilah pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Ada doa, ada harapan untuk lebih baik hidup dari menantu-menantunya itu. Tapi keputusan Rut, kalau Bapak Ibu lihat di ayat 16-17, Rut berkata, jangan desak aku meninggalkan engkau. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di ayat 16 dan 17. Ungkapan Rut, Bapak Ibu Saudara, mau menyatakan bahwa ia tidak dapat membiarkan Naomi hidup tanpa siapa-siapa, dan ia juga tidak dapat membiarkan dirinya hidup tanpa siapa-siapa. Hidup masih akan dapat dilanjutkan seberapapun beratnya
Perhatikan Bapak Ibu, Oma Opa, hidup masih akan dapat dilanjutkan seberapapun beratnya jika masih ada rasa saling memiliki, jika masih ada rasa saling mencintai, jika masih ada rasa saling menopang sebagai keluarga. Dikatakan Rut, akulah keluargaku, akulah keluargamu dan engkaulah keluargaku. Kita adalah keluarga. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak dicatat dalam Alkitab bagaimana Elimelek dan Naomi beserta anak-anaknya dan menantunya membina keluarga. Akan tetapi jika pada akhirnya, kita lihat tadi dalam pembacaan kita ayat 8 dan 9, bagaimana kasihnya, bagaimana doa yang disampaikan Naomi kepada menantu-menantunya, kita bisa melihat ada rasa saling mengasihi di antara keluarga itu. Ini berarti Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa keluarga Elimelek sebagai umat Allah walaupun berada di tanah Moab, di tanah orang, tapi keluarga Elimelek berhasil membangun kasih Tuhan. Sebagai umat Tuhan, keluarga Elimelek berhasil membangun kasih yang dasarnya adalah kasih Tuhan. Terlebih lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Rut pada akhirnya mau menjadi bagian dari bangsa Israel yang adalah umat Allah, keluarga Elimelek berhasil memperkenalkan Tuhan kepada orang lain, yaitu menantu-menantunya. Sehingga orang lain itu pun percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Terbukti kepada Rut. Karena Rut pastinya melihat bagaimana keluarga Elimelek itu membangun cinta kasih di dalam kasih Tuhan. Bagaimana mereka memperkenalkan Tuhan kepada orang lain. Dan itu diakui, itu diyakini dan diimani oleh Rut. Mengikut Naomi, mengikut Tuhan Allah Israel. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasih Tuhan, fakta ini pada akhirnya mendaratkan pandangan kita kepada keluarga kita masing-masing. Kita diingatkan untuk membangun keluarga dalam kasih, sehingga tidak hanya kita yang saling mengasihi, tetapi komitmen setiap anggota keluarga untuk tetap mengikut Tuhan dalam suka dan duka semakin diperteguh. Lihat ya, walaupun di tengah duka, di tengah kesedihan, di tengah kepahitan, Naomi sudah tidak punya apa-apa lagi, tapi Rut mengimani Allah Naomi. Rut mengakui mengimani Allah Israel. Karena keluarga Elimelek sudah mengajarkan, memberikan contoh tentang hidup yang percaya kepada Tuhan Allah. Nah saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Oma Opa yang dikasih Tuhan, apa yang bisa kita pelajari terkhusus saat ini Jemaat GPIB Galilea, GPIB Jemaat Galilea Surabaya bersyukur bersama-sama 51 tahun. Usia 51 tahun, usia yang tidak mudah. Suka, duka, tantangan sudah dijalani. Tidak hanya keluarga kecil kita, tapi persekutuan Jemaat GPIB Galilea ini adalah keluarga kita, di mana kita adalah bagian di dalamnya. Pertanyaan bagi kita yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah di dalam persekutuan kita sebagai anggota, sebagai keluarga, kita mampu menjadi berkat dan menyuburkan kehidupan, atau kehadiran kita malah menjadi benalu dalam hidup bersama? Belajar dari kehidupan keluarga Elimelek dalam suka dan duka, bahkan juga terkhusus saat ini kita masih dalam masa-masa pandemi COVID-19. Kita diajarkan
Yang pertama, hidup masih akan dapat dilanjutkan seberapapun beratnya jika masih ada rasa saling memiliki. Jika masih ada rasa saling mencintai, jika masih ada rasa saling menopang sebagai keluarga. Kita merasa persekutuan ini adalah milik kita bersama. Kita adalah bagian di dalamnya. Bukan orang yang cuek saja, yang tidak mau tahu, yang tidak peduli. Tapi bagaimana kita memiliki rasa saling memiliki, rasa saling mencintai, saling menopang sebagai keluarga. Akulah keluargamu dan engkaulah keluargaku. Kita adalah keluarga. Keluarga besar GPIB Jemaat Galilea Surabaya. Ketika kita merasa memiliki persekutuan ini, maka kita akan belajar memberi diri yang terbaik. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan untuk membangun kasih dan tetap yakin dan percaya bahwa dalam pertolongan Tuhan, dalam kasih Tuhan, di hati mulut kita tetap mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengaku bahwa selangkah demi selangkah kehidupan kita berjalan bersama Tuhan untuk dapat melewati pandemi ini. Bersama kita pasti bisa untuk melewati pandemi ini, dan bersama Tuhan kita pasti bisa untuk menjalani kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat ulang tahun yang ke-51 GPIB Jemaat Galilea Surabaya. Tuhan memberkati kita. Amin. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Dia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan bersama-sama kita mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli, dengan sikap sempurna, dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, persilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami adalah keluarga besar Jemaat GPIB Galilea Surabaya. Kami belajar untuk saling mengasihi, saling menopang, saling mendoakan,
sehingga kami merasa memiliki persekutuan itu. Dan kami merasa kami adalah bagian dalam keluarga ini. Untuk kami belajar juga memberi yang terbaik dalam persekutuan ini. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami belajar dari keluarga Elimelek. Mereka boleh menjadi contoh dalam mengaku Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan itu menjadi sebuah kesaksian yang hidup yang boleh dilihat oleh menantu-menantunya. Sehingga Ruth boleh mengaku bahwa Tuhanlah Allahnya. Tuhan, dalam usia ke-51 tahun ini, berkati kami, sehingga persekutuan pelayanan dan kesaksian kami juga boleh menjadi sebuah kesaksian yang hidup di tengah-tengah jemaat, bahkan di tengah-tengah masyarakat, bahkan juga di tempat-tempat kami berada. Tuhan, berkati dan tolong kami, sehingga kami juga boleh menjadi Alkitab yang terbuka, yang dapat dibaca oleh sesama kami. Dalam suka dan duka, kami boleh disertai dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, pulihkan bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya, Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surabaya. Tuhan juga memberkati, menolong dan menopang, sehingga dalam setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil, mereka sungguh-sungguh memikirkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bahkan masyarakat yang ada di wilayah Jawa Timur ini maupun juga di wilayah Surabaya. Berkati dan tolong kami Tuhan, sehingga bersama-sama para pemimpin kami boleh memutus mata rantai pandemi ini. Dan kami juga boleh menjalani kehidupan kami bersama Tuhan. Kami juga berdoa untuk TNI Polri di dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah berbangsa dan bernegara. Tuhan juga berkati dan berkati kami sehingga bersama-sama TNI Polri kami boleh menjaga keamanan dan ketertiban di tempat kami tinggal, hidup dan berkarya. Kami juga berdoa untuk Panglima Armada 2, bahkan juga Komandan Lantamal 5, di mana kami ada di daerah basis TNI Angkatan Laut ini. Tuhan memberkati Panglima Armada 2, bahkan juga Komandan Lantamal 5 beserta jajarannya. Berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan. Berkati mereka dalam setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil, di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi GPIB dalam sinodal, bahkan juga khususnya di Mupel Jawa Timur. Tuhan juga memberkati dalam tugas tanggung jawab gerak langkah gumul juang. Kami juga berdoa untuk GPIB Jemaat Galilea. Terima kasih untuk 51 tahun penyertaan Tuhan bagi persekutuan pelayanan dan kesaksian ini. Dan biarlah penyertaan terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan persekutuan pelayanan dan kesaksian kami. Kami juga berdoa untuk pendeta Diaken Penatua. Tuhan berkati kami, sehingga kami tetap memotivasi diri kami untuk tetap setia di tengah-tengah pelayanan ini. Kami tetap setia dengan pengakuan kami, ya dengan segenap hati untuk melayani Tuhan dan jemaat. Berkati juga pengurus pelayan ke-6 Pelkat, Komisi, BPPJ, Panitia Pengadaan Mobil Operasional, Pelayanan Gereja, Panitia HUT Galilea 2020, Pegawai Gereja, Koster. Tuhan juga memberkati kami. Kami belajar bertanggung jawab dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kami belajar untuk memberi diri yang terbaik dalam persekutuan ini. Karena kami merasa mencintai persekutuan ini. Kami merasa memiliki persekutuan ini. Dan dengan persekutuan ini kami boleh bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Berkati kami dan tolong kami Tuhan. Kami berdoa untuk warga jemaat yang saat ini dalam pemulihan. Nyonya Olipae, Nyonya Freli Lumangkun, Bapak Glenn Vence Kakisina, Nyonya Yusio Tanah Itu Mesing, Bapak Julius Kristanto, Bapak Cornel Tanah Itu Mesing, Bapak Yusman Sikape, bahkan juga Bapak John Membrasar. Tuhan juga memberkati dalam sakit yang mereka rasakan, dalam proses pemulihan yang mereka jalani. Obat-obatan, makanan dan minuman, kasih sayang keluarga, biar itu menjadi semangat bagi mereka untuk sembuh, semangat mereka untuk sehat. Kami juga berdoa untuk tenaga-tenaga kesehatan, para medis, dokter, suster, perawat, yang saat ini berjuang dalam tugas kemanusiaan,
Berkati mereka Tuhan, lindungi mereka, jagai dan pelihara hidup mereka. Bahkan juga keluarga mereka yang mereka tinggalkan karena tugas kemanusiaan yang harus mereka lakukan dan jalani. Kami juga berdoa untuk duda janda lansia, anak yatim piatu, Tuhan juga memberkati mereka. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun di minggu berjalan ini. Bapak Indra Lepang, Nyonya Vera Petionaung, Bapak Meki Utre Enus, anak Felicia Jovita Evelyn, Saudara Joshua Da Costa, Bapak C. Tanahitu Mesing, Saudara Yosef KRS, Saudari Jennifer Laurenta Nahitu Mesing, bahkan juga Nyonya Jane Beatrix Neman. Tuhan memberkati segala syukur pribadi untuk pertambahan 1 tahun usia, bahkan juga pertambahan 1 tahun usia dalam hidup perkawinan mereka. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami ketika banyak hal Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Kami bersyukur Tuhan, dan kami kembalikan syukur itu hanya kepada Tuhan yang memberikan berkat dalam hidup kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul mencari pekerjaan, saudara-saudara kami yang bekerja, yang berdinas di angkatan laut, sipil, swasta, jemaat-jemaat kami yang tinggal di basis maupun di luar basis, jemaat-jemaat kami yang saat ini bergumul dalam hidup rumah tangga mereka, bergumul dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menopang. Anak-anak kami yang saat ini akan mendaftar untuk masuk TK, SD, SMP, SMA maupun perkuliahan, Tuhan juga berkati apa yang menjadi kerinduan harapan mereka. Dan biarlah itu boleh terjadi karena Tuhan yang menolong dan memampukan mereka. Berkati juga anak-anak kami dalam pendidikan, TK, PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan perkuliahan. Tuhan juga menolong memberkati mereka. Kami berdoa untuk keluarga Bangun Nainggolan, keluarga AS Rianto, keluarga Hans Rumbai, keluarga Melis Kumambong, keluarga Diakan Nyonya Desi Sudibyo, keluarga Nyonya Rahel Hatumena, keluarga Hubertus Maitimu, keluarga ODJ Hale, keluarga Nyonya Frida Risakota. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dalam kehidupan mereka, pergumulan mereka, perjuangan mereka, kesehatan mereka. Tuhan memberkati. Inilah doa kami Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami, sehingga setiap doa yang kami naikkan tidak terhalang karena dosa-dosa yang kami lakukan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Segala bentuk persembahan mingguan, ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, HUT pernikahan dan kelahiran, aksi 5.000, serta persembahan syukur lainnya yang dapat diserahkan melalui pertama, kotak-kotak yang telah disediakan di kantor gereja. Kedua, rekening GBB Jemaat Galilea Surabaya, Bank Jatim, nomor rekening 033 23 99 853. 3. Rekening janji iman pengadaan mobil, Bank BCA, nomor 187 049 2690, atas nama Johannes Tambunan. Keempat, koordinator sektor atau majelis subsektornya. Jemaat Tuhan, firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadamu. Kaulah yang layak kami tinggikan, karena besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, dengarlah amanat pengutusan. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang, dan lakukanlah firman Tuhan. Kami siap sedia kembali menghartakan cinta kasih Kristus yang telah kami dengar dan terima dari kebenaran firman-Nya dalam hidup kami bagi seluruh ciptaan dimanapun, kapanpun. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam kasih-Mu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut, tegakkan keadilan, dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Serahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin, amin, amin. Shalom kami ucapkan kepada seluruh anggota GPIB Galilea Surabaya dimanapun Anda berada saat ini. Jangan beranjak dulu dari tempat Anda karena setelah ini kita akan mengikuti acara perayaan HUT GPIB Galilea yang ke-51 tahun. Perayaan tahun ini agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena kita merayakannya dari rumah saja. Tetapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kita dan ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas 51 tahun penyertaan Tuhan kepada jemaat GPIB Galilea Surabaya. 51 tahun sudah jemaat GPIB Galilea Surabaya berkiprah dalam melaksanakan tugas tripanggilan gerejawi, yaitu bersaksi, bersekutu, dan melayani. Tentunya dalam kerangka kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hari ini patut kita bersyukur 51 tahun sudah penyertaan Tuhan terhadap GPIB Jemaat Galilea Surabaya dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan tentunya dalam kehidupan berjemaat. Untuk itu, mari kita sama-sama mengikuti acara perayaan HUT GPIB Galilea yang ke-51 yang akan diawali dengan sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh PHMJ yang akan diwakili oleh Ketua 2 Bapak Penatua Dayak Kurniawan dan akan dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Panitia Ibu Marlen Tumilaar. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada, selamat hari Minggu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 51 tahun yang lalu, GPIB Jemaat Galilea dilembagakan. Banyak peristiwa yang dilalui oleh Jemaat GPIB Galilea Surabaya, baik peristiwa suka maupun duka. Termasuk pada peristiwa saat ini, di mana masa-masa pandemi COVID-19 melanda kita semua. Sehingga kita tidak bisa bertemu, kita tidak bisa beribadah di tempat ini. Tetapi karena karunia dan kasih Tuhan, kita masih mendapat pelayanannya. Melalui teknologi kita masih bisa bertemu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 51 tahun ini kita bisa menjadikan momen bagi kita untuk tetap semangat walaupun di masa-masa pandemi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mewakili Majelis Jemaat GPIB Galilea Surabaya mengucapkan Dirgahayu ke-51 tahun GPIB Jemaat Galilea Surabaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. To you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja yang telah menyertai GPIB Jemaat Galilea Surabaya selama 51 tahun. Hari ini kita bersyukur karena kita boleh melaksanakan ibadah syukur hari ulang tahun ke-51 Jemaat GPIB Galilea Surabaya. Kami panitia sebelumnya telah melaksanakan kegiatan berbagi kasih dalam bentuk pembagian sembako kepada seluruh jemaat GPIB Galilea. Nilainya mungkin tidak seberapa, tapi ini merupakan bentuk perhatian kami kepada seluruh jemaat GPIB Galilea dalam masa pandemi COVID-19. Semua ini boleh terlaksana atas dukungan dan kerjasama dari semua pihak. Untuk itu, kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Debbie Haryanto Paat SSI Teol,
Majelis Jemaat, Koordinator Sektor 1 sampai 3, dan semua panitia yang sudah membantu terlaksananya acara ini. Untuk itu kami dari panitia menyampaikan salam sehat selalu, tetap di rumah saja, selalu bersukacita dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Dirgahayu 51 GPIB Jemaat Galilea Surabaya. Happy birthday to you. Acara selanjutnya adalah peniupan lilin dan doa syukur. Untuk itu, mari semua bersukacita, kita menyanyi bersama-sama bersyukur atas nikmat kasih karunia Tuhan kepada GPIB Jemaat Galilea Surabaya selama 51 tahun. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Galilea. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Galilea. Bapak Ibu Saudara, dalam rangkaian syukur mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami. Terima kasih Tuhan mengumpulkan kami sebagai keluarga besar GPIB Galilea Surabaya. Dan biarlah syukur ini Tuhan senantiasa boleh mengingatkan kami untuk kami lebih mengasihi Tuhan dan lebih mengasihi sesama dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk panitia HUT GPIB Galilea tahun 2020 yang sudah mempersiapkan segala sesuatu, yang berjeri lelah, bekerja keras. Tuhan berkati kehidupan mereka pribadi dan keluarga, berkati rumah tangga, pekerjaan dan pelayanan mereka, bahkan sekolah mereka. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur untuk sukacita kami, dan biarlah sukacita Tuhan dan sukacita yang kami rasakan, kami boleh bagikan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami. Kami berdoa bermohon hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebagai rasa syukur kepada Tuhan, berikut terimalah persembahan dari kami. Happy birthday.
Galilea Surabaya yang ke-51. Semoga Tuhan selalu memberkati gereja kami. Oh ya teman-teman, Angel kangen banget ke gereja untuk beribadah. Angel kangen banget untuk ketemu sama Ibu Pendeta, Kakak Layan, dan teman-teman. Tapi walaupun seperti itu, kita tetap harus beribadah di rumah saja. Dan jangan lupa untuk berdoa agar COVID-19 cepat berakhir. Berdoa untuk negara, bangsa, dan lain-lain. Terima kasih. Selamat sore, Shalom. Ulang tahun untuk Galilea yang ke-51. Semoga tambah lebih baik, lebih keren, lebih kompak, lebih bersemangat, terutama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pesan dari saya yang biasanya kita tiap hari Minggu untuk ibadah, bergumul, bernyanyi, memuji Tuhan di gedung gereja Galilea Surabaya. Sekarang kita ada di rumah ya. Jadi rasanya pasti beda. Tetap semangat, jangan menyerah, selalu berdoa kepada Tuhan. Semoga corona ini atau COVID ini cepat berakhir. Dan untuk kesan menjadi anggota PT, perwakilan PT, menjadi anggota jemaat, sangat senang, sangat gembira. Sudah 51 tahun Galilea ada. Terima kasih sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Galilea. Tetap semangat, kompak, is the best. Selamat ulang tahun 51 GPIB Galilea Surabaya. Semoga maju terus, Galilea tambah jaya. Di masa pandemi ini memang kita tidak bisa beribadah di gereja. Kita memang mengikuti aturan pemerintah dengan beribadah online di rumah kita sendiri. Semoga wabah corona ini cepat berlalu dan kita tetap bisa beribadah di gereja tercinta kita, GPIB Galilea. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudaraku, saya bangga menjadi anggota jemaat GPIB Galilea Surabaya, karena di tempat inilah saya mendapatkan banyak sekali pengajaran-pengajaran bagaimana membangun persekutuan yang memuliakan nama Tuhan. 51 tahun perjalanan pelayanan dan kesaksian dari gereja GPIB Galilea Surabaya. Dan tentunya di dalamnya banyak sekali menemukan persoalan-persoalan, tantangan-tantangan, bahkan pergumulan-pergumulan yang menjadi batu sandungan kepelayanan kita. Bahkan saat memasuki usia yang ke-51 tahun, GPIB Galilea Surabaya diperhadapkan pada pergumulan pandemi COVID-19. Tentunya ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena meskipun kita diperhadapkan pada pergumulan ini, pandemi COVID-19, kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk beribadah walaupun kita lakukan di rumah saja. Di dalamnya kita banyak sekali menemukan pengalaman-pengalaman iman, karena hal-hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya dan belum pernah kita alami sebelumnya, kita dapat melakukannya di rumah saja. Di antaranya kita dapat beribadah dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita. Dan ini adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selamat ulang tahun ke-51 GPIB Galilea Surabaya. Tetap semangat dalam pelayanan, tetap semangat dalam bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nama saya Ibu Nora Narande Anes. Saya jemaat Galilea GPIB Galilea Surabaya Ujung. Saya akan bercerita sedikit. Pertama-tama saya masuk di gereja GPIB Galilea tahun 1976. Tepat waktu itu Pendeta Mira
sampai saya menikah pada tahun 1978 yang diberkati oleh LM Taat. Sampai saya mempunyai anak-anak, menikah juga di gereja GPIB Galilea. Juga yang pertama, anak pertama diberkati oleh Pendeta Simorakir, yang anak kedua diberkati oleh Pendeta Esterina, sampai saya mempunyai cucu. Sampai saat ini saya tetap bergereja di GPIB Galilea karena kebersamaan kerukunan di jemaat GPIB Galilea terjalin baik sampai sekarang ini, sampai berumur 51 tahun. Di gereja GPIB Galilea ada saling menerima, mengasihi dan melayani dengan baik, baik muda maupun tua. Hanya saat ini saya merasa sedih dengan adanya corona, sebab tidak bisa berkumpul bersama-sama beribadah di gereja. Sudah 4 bulan berjalan, kami tidak tahu sampai kapan kita dapat beribadah bersama-sama. Kiranya di seluruh anak-anak Tuhan berdoa dan bermohon supaya COVID-19 ini dapat berakhir dan kita dapat berkumpul kembali beribadah bersama-sama di gereja. Selamat ulang tahun GPIB Galilea yang ke-51. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Siska Sulenda mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-51 Jemaat GPIB Galilea Surabaya. Terus bersemangat membangun persekutuan serta terus berkarya dalam pelayanan dan kesaksian untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dan doa selalu. Saya Pendeta Esterina Manusiwa bersama suami saya mengucapkan selamat hari ulang tahun GPIB Galilea Surabaya yang ke-51 tahun. Selamat terus mendayung bersama bahtera yang Tuhan percayakan kepada saudara. Tuhan memberkati.
Pastori Cahaya Nugrah, Pendeta Christine, Marin, Catherine, mengucapkan selamat ulang tahun GPIB Galilea Surabaya ke 51 tahun. menjadi berkat dan menjadi saluran berkat untuk masyarakat dan gereja. Tuhan berkati. Selamat ulang tahun GPIB Galilea Surabaya. Tuhan Yesus memberkati. Mewakili seluruh sektor pelayanan 1 mengucapkan selamat ulang tahun kepada GPIB Galilea yang ke-51. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Sarangi. Kami Jemaat Sektor Pelayanan 2 mengucapkan Dirgahayu ke-51 tahun GPIB Galilea Surabaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, saya mewakili Jemaat Sektor Pelayanan 3 mengucapkan selamat ulang tahun GPIB Galilea Surabaya yang ke-51. Tuhan Yesus memberkati gereja serta jemaatnya. Sekali lagi, selamat ulang tahun GPIB Galilea yang ke-51. Tuhan Yesus memberkati. Tahun GPIB Galilea Surabaya yang ke-51 tahun. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati tugas pelayanan serta kesaksian di dalam persekutuan jemaat GPIB Galilea dan bertumbuh di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Salam, kami mewakili pengurus dan persekutuan kaum bapak mengucapkan selamat hari jadi ke-51 Gereja GPIB Galilea Surabaya. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati seluruh jemaat GPIB Galilea Surabaya. Tuhan Yesus menyertai. Kami Pilkat PKP Selamat ulang tahun Gereja GPIB Galilea yang ke-51. Kiranya damai sejahtera Tuhan tetap menyertai pelayanan GPIB Galilea. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya mewakili rekan-rekan Gerakan Pemuda Galilea mengucapkan selamat ulang tahun kepada GPIB Galilea yang ke-51. Moga makin teguh dalam jemaat dan diberkati dalam kesaksian dan pelayanan di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Tuhan Yesus memberkati. Saya atas nama Pelkat PT GPIB Galilea mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-51 GPIB Galilea. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami dari Pelkat Pelayanan Anak GPIB Jemaat Galilea Surabaya mengucapkan Dirgahayu yang ke-51 tahun untuk GPIB Jemaat Galilea Surabaya. Tetap semangat dalam pelayanan. Kiranya pelayanan kita bersama dapat menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, saya pegawai GPIB Galilea Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun gereja kami yang tercinta GPIB Galilea Surabaya yang ke-51 tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday. Majelis dan Jemaat GPIB Galilea Surabaya mengucapkan Dirgahayu ke-51 tahun GPIB Jemaat Galilea Surabaya. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday. Ya, kita adalah keluarga besar GPIB Jemaat Galilea Surabaya. Apapun permasalahan pergumulan yang kita alami, tetaplah kuat, tetaplah setia di dalam mengerjakan iman kita kepada Yesus Kristus. Karena masih ada keluarga yang menopang kehidupan kita. Demikianlah seluruh rangkaian acara perayaan HUT GPIB Galilea yang ke-51 tahun.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan.